si hantu itu, si Kunti. kakak KN itu mencekik saya nggak punya daya untuk bangun, saya juga teriak menahan rasa sakit yang di perut gitu. Pastikan kamu tidak sendirian. Selamat datang di podcast Demit. Bersama saya Yesda Mustamu. Pastikan kamu tidak sendirian. Kami hadir untuk memberikan cerita kisah nyata horor yang akan menemani kalian di Jumat malam. Program ini merupakan kerjasama antara Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga Wanex. Untuk itu, jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi dan juga Wanex di bawah ini. Setiap orang memiliki kisah horornya sendiri-sendiri. Ada yang dicekik, ada yang langsung ditampakkan, ada juga yang mengalami keusilan-keusilan yang datang dari berbagai demit-demit itu sendiri. Untuk itu, telah hadir di studio kami seorang narasumber yakni dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Memiliki kisah horor yakni dicekik oleh hantu. Seperti apa kisah horornya? Langsung saja kita akan berbicara mengenai kisah horor itu bersama dengan narasumber. Halo Miss, apa kabar? Halo Kak Yesda, kabar baik. Miss, sekarang nih sibuknya lagi apaan aja gitu? Kesibukannya masih sama seperti biasa, mempersiapkan perkuliahan baru dan tentunya mengajar seperti biasa. Jadi Miss sibuknya lagi ngajar gitu ya? Ya. Dengar-dengar nih Miss punya cerita horor ya? Kira-kira kisah horornya seperti apa sih Miss? Iya, kalau bicara kisah horor tuh jadi ingat beberapa tahun belakangan bahwa rasanya memiliki cerita horor itu menjadi sebuah pengalaman buruk ya, karena kebetulan momennya sangat tidak baik. Jadi pada saat saya sakit, kemudian ada tindakan medis pada saat itu, setelah itu baru cerita horor itu dimulai, Kak Yesda. Jadi pas Gitu. baru di selesai operasi ya? Ya, gitu. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 2013 saya mengidap salah satu penyakit masalah perempuan, kemudian harus dioperasi untuk pengangkatan penyakit tersebut. Dan pada saat ada hasilnya, objek itu dikeluarkan dari tindakan operasi, ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menurut medis itu sebenarnya biasa. Gitu. Tapi karena budaya orang Indonesia ini kan masih memahami tradisi-tradisi yang cukup konvensional ya. Katanya kalau ada rambutnya, ada giginya, ada tulang-tulangnya, itu merupakan ilmu-ilmu santet atau kejahatan yang orang buat. Katanya gitu, Kak. Biasanya seperti itu. Iya, dan akhirnya kita keluarga mencoba untuk mencari tahu apa sih sebenarnya dari yang ada di penyakit ini gitu. Dan ternyata ditemukan asumsi bahwa ini adalah pengiriman sesuatu dari orang yang tidak menyukai kita. Pada saat itu tidak menyukai saya ya ceritanya. Dan ketika itu dianggap menjadi sebuah masalah besar di keluarga, begitu. Jadi keluarga saya tuh mencoba mencari tahu, ini siapa nih yang nggak suka sama Arin nih? Siapa nih ada masalah apa nih ceritanya? Sampai keluarga saya coba cari tahu, kamu di kampus punya masalah apa? Karena waktu itu saya masih sekolah ya, masih kuliah. Langsung diusus, langsung gitu. Dicari tahu gitu kan. Setelah dicari tahu, entah ini kebetulan atau tidak begitu. Jadi prosesnya ketika ditindak, dioperasi, kemudian diangkat penyakitnya, saya dirumahkan begitu, diistirahat di rumah, dan seminggu kemudian kan kita harus mengambil hasil dari operasi tersebut ya untuk mendapatkan hasil laboratorium. Ini jinak atau ganas begitu. Nah, ketika saya ambil ke rumah sakit gitu ya hasilnya, ternyata dokter itu bilang bahwa ini itu nggak apa-apa, ini masalah kelenjar perempuan aja, nggak masalah begitu. Saya ambil hasilnya dari rumah sakit, saya bawa pulang ke rumah, saya taruh di sebelah saya, kayak sudah tidur. Dan tengah malam ini tuh beneran ya, maksudnya pengalaman pribadi yang benar-benar saya nggak akan lupa. Jadi pada saat saya tidur itu sekitar jam 11 atau setengah 12 malam. Jadi hasil yang ada di sebelah saya itu tuh seolah-olah itu tersobek-sobek kertasnya. Kan hasil laboratorium itu kan bentuknya kertas ya. Jadi kertasnya tuh sobek-sobek, jadi kayak berhamburan di wajah saya begitu. Jadi ada apa nih, kan kayak kesannya tuh kayak sampah yang jatuh ke badan kita. Nah, setelah saya coba sadar, kan masih operasi kan, jadi masih agak perih lah waktu itu. Dan ternyata di depan saya itu ada sesosok
aduh merinding. Ada sesosok perempuan dengan rambut panjang begitu, wajahnya itu nggak nampak secara utuh, tapi kita bisa menggambarkan bahwa sosok itu tuh kuntilanak. Gitu. Kuntilanak yang Iya, kuntilanak yang seperti mungkin deskripsinya berambut panjang, berbaju putih, wajahnya berantakan gitu. berarti itu Miss langsung lihat di depan mata gitu. Posisi tidur, jadi dia di atas saya. Di atas saya terus saya dicekik. Oh, itu dicekik bener-bener saya nggak. Kayak kita pernah, kalau mungkin Kak Yesda pernah mengalami pengalaman ketindihan gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilang ketindihan. Kalau nggak rep-repan gitu ya. Iya, rep-repan Iya. begitu. Itu kita teriak, sepertinya kita sudah teriak, sepertinya kita sudah berusaha bangun tapi nggak nggak bergerak bisa, begitu. nggak bisa, ya. Itu yang saya rasakan. Jadi si hantu itu, si Kunti. kakak Si KN itu mencekik saya nggak punya daya untuk bangun, saya juga teriak menahan rasa sakit yang di perut gitu. Kemudian hantu itu menyebutkan istilah atau menyebutkan kalimat dengan nada yang sangat rendah. Kemudian berteriak dengan sangat lantang seolah-olah dia tuh marahin saya. Dia bilang begini, kamu nggak perlu cerita-cerita ke orang tentang penyakit kamu. Jadi dia kayak semacam marah dan ngasih ultimatum gitu ya? Iya. Oke. Jadi saya dimarahin gitu. Terus saya kan teriak kan, Iya. ini apa sih gitu. Digampar Kak, cuak gitu. Jadi tenaga dari si Kunti itu cukup kuat ya? Cukup kuat dan itu sakit. Tapi tidak berbekas loh Kak. Oke. Jadi nggak berbekas. Biasanya gitu. kan kalau digituin Iya. berbekas. Dan rasanya itu tangan, itu kayak kita, kayak apa sih, kayu yang kasar dengan tumpulan-tumpulan kayu tua gitu. Jadi kayak kalau itu ditempelin di wajah kita begini, seharusnya itu wajah kita rusak. Tapi itu enggak. Jadi tidak ada bekas sama Nggak sekali. ada bekas sama sekali. Jadi nggak ada barang bukti sebenarnya. Oke. Kayak gitu. Dan sampai akhirnya setelah itu terjadi, setelah dia ngomong intinya jangan cerita-cerita ke orang tentang penyakit kamu gitu. Di situ saya berusaha untuk zikir gimana caranya si kakak hantu itu keluar, pergi, dan saya bisa bangun, saya bisa keluar. Gitu. Sampai akhirnya ya menghilang dengan sendirinya. Tapi yang saya rasakan proses saya dicekik hantu dan saya ditindihi oleh hantu itu tuh sangat lama prosesnya. Jadi pada saat saya selesai berusaha untuk membangunkan diri dan mengusir hantu itu supaya pergi dari atas saya, itu tenaga yang saya keluarkan tuh cukup kuat Kak. Cukup kuat tapi Sakit. Iya. Gitu. Sakit, takut gitu kan. Dan yang saya pikirkan itu nggak cuma sakitnya di perut, tapi juga sakit bekas tamparan itu, bekas cekikan itu, dan itu sakitnya luar biasa. berarti di posisi itu sakitnya dari segala yang ada ya? Segala tubuh, Seluruh tubuh jiwa dan juga. raga pada saat itu. Oke. Jadi setelah saya berhasil, menurut saya zikir saya cukup ampuh waktu itu ya, terus akhirnya hantunya pergi. Justru saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis sejadi-jadinya. Sampai akhirnya saya keluar kamar. Saya cerita sama ibu saya pada saat itu gitu ya. Terus ibu saya bilang, benar kan bahwa ini tuh ada yang nggak senang. Ini tuh ada yang mengirimkan hantu ini. Penyakit ini tuh ada yang mengirimkan. Bahkan sampai ketika penyakitnya itu santetnya itu seolah-olah dikeluarkan, yang punya itu marah. Gitu Kak. Jadi itu pengalaman yang sangat mengerikan sih, karena setelah itu membuat saya jadi takut berhadapan dengan suatu tindakan yang berhubungan dengan operasi, gitu Kak. Oke, berarti jadi bisa dibilang Miss Ari ini dicekik hantu setelah operasi ya? Ya. Operasi pengangkatan. Terus ternyata sakitnya dirasa bukan sakit operasinya saja, tapi ada berbagai macam yang dia rasakan dari tamparan dan juga cekikan di leher itu. Ya. Oke. Jadi Miss Ari ini mengalami sakit yang luar biasa dari bekas operasi dan juga tamparan-tamparan dari si hantunya sendiri. Untuk itu selanjutnya apa yang dilakukan Miss Ari selain memberitahukan kepada ibu gitu? Yang saya lakukan pada saat itu, ketika saya memberitahukan ibu, apa saja yang terjadi saya ceritakan. Padahal saya ingat waktu Kak, si hantu itu sudah mengatakan, jangan pernah kasih tahu ke siapapun tentang hasil operasi kamu atau hasil penyakit kamu. Nggak bisa gitu. Kita tuh secara emosional saya dengan ibu kan sangat dekat. Jadi nggak mungkin saya nggak cerita dengan ibu saya pada saat itu. Jadi saya cerita apa adanya.
Di situ saya menangis, saya ketakutan karena saya masih muda waktu itu, Iya, jadi masih agak cengeng gitu ya. Kemudian ibu saya juga berusaha menenangkan dan sampai akhirnya ibu saya berusaha untuk memastikan bahwa saya itu nggak apa-apa, saya itu hanya sakit karena memang salah satu penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi nggak ada hubungannya sama santet, nggak ada hubungannya sama orang lain yang tidak menyenangi gitu ya. Mencoba Harapannya untuk seperti itu. berpikir positif begitu. Betul, berpikir positif. Tapi nyatanya itu tuh berlanjut gitu Kak. Jadi belum selesai sampai di situ. Jadi bukan hanya malam itu, tapi masih ada lagi. Masih ada beberapa tahap malam-malam berikutnya, tapi memang nggak langsung di besok malamnya. Jadi ada jeda sekian hari, tapi kejadiannya sama. Oke, di Begitu. hari yang berbeda, Di tapi hari yang kejadiannya berulang-ulang gitu. Dan hantunya sama. Si kakak itu, Si kakak putih-putih itu, oke. hantunya sama. Ya secara kalau namanya nggak tahu ya, tapi pokoknya sosoknya sama dan cara dia menyampaikan pesan bahwa jangan pernah kasih tahu hasil apapun ke orang lain dan pokoknya cara dia mencekik, cara dia memukul tuh rasanya masih sama. Oke, jadi itu Begitu. sakitnya sama apa yang dia bilang juga diulang-ulang gitu. Iya, Oke. persis diulang-ulang. Terus berarti dia berhenti menyakiti Miss itu secara pukulan dan sebagainya tuh berhentinya kapan? Saya termasuk keluarga yang sangat taat dengan agama lah. Gitu. Maksudnya kita mempercayai bahwa berdoa memohon kepada Tuhan itu salah satu cara terampuh untuk kita mendapatkan perlindungan gitu ya. Tapi ibu saya dan keluarga pada saat itu berusaha untuk mencari tahu secara agama ya. Maksudnya bertanya kepada seorang ustadz gitu yang kira-kira memahami situasi ini. Gimana sih ini prosesnya? Ada apa sih sebenarnya gitu. Saya cuma diminta untuk sholat lebih rajin, memohon doanya lebih kuat, apa yang sekiranya kemarin mungkin dilanggar atau kurang ditaati, coba ditaati lagi. Paling pendekatannya lebih ke pendekatan keagamaan sih gitu. Dan maksudnya nggak cuma dari saya, tapi dari keluarga, kemudian rumah juga kita upayakan untuk situasi rumah itu surganya kita lah di rumah gitu. Jadi harapannya tetap ada ngaji setiap malam Jumat, kemudian kalau bisa setiap maghrib kita juga baca Yasin gitu. Sehingga siapapun ya, nggak cuma saya Kak, terlindungi dari godaan setan apapun gitu. Berarti setelah rumahnya seluruh penghuni rumah sholat, rumahnya juga disolatin, pengajian. Ya. Berarti dengan kata lain kejadian dialami Miss Ari itu langsung berakhir dan setannya sudah nggak ganggu lagi dong. Sebenarnya kalau nggak ganggu secara berulang yang 2 kali tadi sih sebenarnya sih enggak. Tapi banyak bentuknya. Oke. Gitu. Jadi memang kayaknya tuh saya diteror. Oke, jadi bentuk terornya nggak langsung berhenti di situ Iya, aja gitu. jadi memang tapi mungkin terornya itu tidak secara langsung menyakiti saya ya. Kalau yang di tempat tidur itu kan memang secara langsung ya. Iya. Datang memarahi, memukul, menampar, mencekik itu kan secara langsung memang saya objeknya. Setelah tadi ada renungan-renungan tadi di keluarga, pada akhirnya cerita yang horor itu tuh masih berlanjut di cerita yang lain, di hari-hari yang lain, tapi dengan cerita yang nggak sama. Oke, berarti bukan cuma Miss Ari yang mengalami kisah horor itu. Iya, tapi nggak tahu apakah itu sebenarnya hantunya ada hantu yang sama atau bukan ya. Karena sebenarnya ini juga cerita yang cukup nggak relevan sih dengan diri saya, tapi memang itu terjadi di rumah gitu. Jadi setelah kejadian pertemuan kuntilanak yang kuntilanak menghukum saya pada saat itu tuh terjadi, ada momen lain mungkin sekitar selisih 1 bulan ya kalau nggak salah, itu ada ada pocong yang keluar dari bawah tanah depan rumah saya, langsung keluar begitu. Jadi itu dia langsung keluar dari tanah dan itu dilihat oleh siapa? Yang lihat itu kakak sama saya. Jadi benar-benar Miss ngeliat 2 kali penampakan gitu. Iya, jadi pocongnya itu, jadi di depan rumah itu kan, kalau rumah ibu saya dulu ya, itu kan ada garasi agak lebar lah, bisa buat parkir kendaraan gitu. Jadi di situ tuh orang berlalu lalang, tapi pada saat itu malam-malam sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 11, jam 12 tuh biasanya kan suka pada nongkrong kan kakak-kakak gitu. Kakak-kakak yang nongkrong, kirain yang nongkrong hantu-hantunya. Enggak. Dan setelah itu di saat kondisinya memang lagi sepi gitu, dan memang cuma ada saya sama kakak, malam-malam ngapain ya waktu itu ya, pokoknya kita lagi duduk aja gitu, santai-santai ngobrol. Keluarlah dari situ, keluar dari bawah. Jadi kayak kita tuh lagi cuma ngobrol duduk begini, tiba-tiba lagi ngeliat ke depan dan ada yang muncul dari bawah. Itu kayak sekelibatan Kak, putih. Zzz. Bisa terus kita ngeliat ke atas nggak ada. Jadi dia cuma datang nampakin dari diri bawah. langsung pergi gitu aja. Dari bawah.
Jadi makanya jadi ini tuh masih nyambung sama yang kemarin nggak sih sebenarnya? Jadi gitu. tanda tanya sendiri ya, ini Iya. apa gitu. Ternyata setelah digali-gali gitu ya, ini kan ada cerita akhirnya gitu. Ternyata salah satunya adalah memang karena kawasannya itu kawasan kuburan keluarga. Oh, jadi memang rumahnya itu berdekatan dengan Iya. kuburan. Jadi rumah ibu saya waktu itu belakangnya kuburan, samping rumahnya juga kuburan. Berarti di tengah-tengahnya itu, di Iya. tengah-tengah. Jadi rumah Oke. tapi kuburan keluarga ya, bukan Oke. kuburan umum ya. Jadi rumah saya itu bukan kompleks ya Kak. Jadi rumah ibu saya itu perumahan perkampungan biasa yang setiap rumahnya itu lumayan padat penduduk gitu. Tapi posisinya itu kebetulan aja di belakang rumah ibu saya itu adalah makam keluarga salah satu orang. Terus sampingnya ada rumah, sampingnya lagi makam orang lain juga Oke. gitu. Jadi memang kalau banyak orang sih bilang itu nggak keganggu ya atau nggak pernah diganggu. Kan deket. Terus terang kita itu selalu bilang nggak pernah, karena memang selama ini nggak pernah. Dan kejadian itu baru terjadi pada saat saya sakit itu. Oke. Gitu. Berarti memang itu karena bukan karena lokasinya, tapi memang datang dari kiriman-kiriman ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Asumsinya sih kita sih positif ya. Asumsi positif, kita tidak berharap itu dari orang. Mudah-mudahan itu memang karena faktor lingkungan aja. Karena kalau seandainya kita flashback mundur, kalau ternyata itu benar kiriman dari orang, berarti saya harus koreksi diri. Oh, mungkin saya punya salah dengan orang lain, mungkin saya pernah tidak menyenangkan orang lain. Karena kalau dilihat-lihat tahun 2013 itu adalah masa saya sekolah S2 waktu itu. Ya adalah cerita-cerita pengalaman di kampus, tapi kan anak muda aja sih sebenarnya, maksudnya kan bukan karena lo berpikir benci gue positif benci gitu. lo, enggak sebenarnya. Cuman karena ya tendensi antar satu kelas aja sih paling gitu. Berarti memang kejadian itu merupakan kejadian yang sangat bisa dibilang nggak terlupakan ya. Iya, tidak akan pernah Karena- terlupakan. Karena setannya sendiri punya energi yang cukup kuat untuk melakukan kekerasan, bisa dibilang gitu ya, tampar, dicekik, terus menampakkan diri. Berarti emang energinya kuat sekali, jadi bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan ditambah misalnya sendiri lagi habis operasi, jadi tidak bisa tidak bisa melakukan tindakan yang lebih lagi. Padahal energi yang dikeluarkan misalnya sendiri tuh udah Cukup kuat. kuat. Ya. Iya, agak ini juga sebenarnya Kak. Saya tuh kalau menghubungkan korelasinya, kok bisa ya Tuhan tuh tahu kalau saya habis dioperasi? Kok tahu ya Tuhan tuh kalau dia tuh kasih instruksi saya supaya saya tuh nggak kasih kabar-kabar ini ke orang lain. Kok bisa gitu ya? Iya. Itu sih sampai sekarang yang mungkin misteri yang tidak terjawab. Harapannya sih karena saya kan pada saat ketika saya menikah dan saya punya anak 2 kali tuh dua-duanya kan operasi kan. Jadi pada saat itu tuh saya merasakan momen ntar gue gini lagi gitu Kak. Tapi alhamdulillah enggak sih. Karena memang mungkin itu kan alamiah karena memang saya melahirkan ya gitu. Kalau yang sebelumnya kan karena saya sakit gitu. Oke. Mungkin gak sih kalau setan itu atau demit itu datang karena Miss lagi habis melahirkan terus lagi ada luka di perut juga gitu. Enggak sih, kan momennya kan waktu kejadian itu kan pada saat saya belum nikah kan. Oh, Jadi oke. ketika saya sudah menikah itu tidak terjadi lagi. Oke, berarti emang sebenarnya bukan karena faktor habis melahirkan ya. Ya. Karena kan biasanya kayak yang kita tahu nih, demit-demit itu atau setan itu kan demen sama bayi-bayi yang baru lahir, ibu-ibu Oh, hamil. gitu ya? Iya, seperti itu biasanya yang kita dengar dari banyak orang itu seperti itu. Terus berarti setelah kejadian yang dicekik hantu, pocong muncul dan sebagainya itu yang dialami Miss Hari, sampai sekarang masih mengalami kejadian itu lagi nggak? Kalau sekarang alhamdulillah tidak pernah dan tidak pernah berharap itu datang lagi ya. Karena mungkin gini, satu, saya sudah tidak tinggal di rumah ibu saya setelah saya menikah. Oke, Jadi kan saya berarti pindah rumah kan. Udah pindah, oke. Pindah rumah dan lokasinya tuh lebih kekini, lebih modern lah gitu kan. Jadi jauh dari hutan, jauh dari kebun, jauh dari kuburan gitu. Jadi lebih strategis lah gitu. Jadi memang kalau alhamdulillah sih pengalaman-pengalaman yang horor seperti itu setelah kejadian itu sampai dengan hari ini alhamdulillah tidak ada. Oke, berarti hanya sampai di situ saja dan tidak berlanjut ya gitu. Betul. Cuman saat itu, dan itu pun masih remaja, bukan remaja juga sih, tapi belum Masih muda lah ya. masih muda, belum nikah gitu ya. Iya, Oke. iya, iya.
Berarti untuk sekarang ini setannya sudah nggak datang lagi. Mudah-mudahan. Jadi pastikan kamu tidak sendirian. Pastikan kamu tidak sendirian. Dan kita juga berharap mereka nggak datang lagi gitu, karena Iya. kita niatnya untuk ya baik-baik aja. Oke. Ya. Oke. Jadi sampai di situ saja cerita Miss Ari. Iya, mudah-mudahan doakan saja Kak supaya ceritanya tidak berlanjut dan lokasi tempat saya tinggal ini bisa memberikan berkah Amin. untuk keluarga dan tidak ada gangguan-gangguan dari yang makhluk hidup yang lainnya. Jadi itu dia cerita dari Miss Ari di Cekik Hantu. Banyak yang dialami saat itu dari ditampar, dicekik, dan juga pocong yang muncul dari tanah langsung. Jadi kita berharap kejadian ini tidak terjadi lagi kepada Miss Ari, karena kita berharap juga hidup berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada gangguan-gangguan dari yang datang dari demit-demit ini. Nantikan cerita horor lainnya di podcast Demit yang akan tayang setiap hari Jumat malam di YouTube Konex. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa follow Instagram Konex dan juga Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Saya Yesda Mustamu, sampai jumpa di cerita horor lainnya. Pastikan kamu tidak sendirian.